Taib, satu hadis lagi ya. Al-haditsu tsamina asyar. Adab, ini tentang adab ini ya. An Abi Zarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Abi Dzar namanya Jundub ibn Junadah, dan juga dari Abi Abdurrahman yang namanya Sidna Muaz ibn Jabal. Ini memang dikenal ulama yang para sufi itu sanadnya tinggi, kuat sekali kepada Abu Dzar ya, Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal. Ya, Abu Dzar ini orang yang punya jiwa yang lembut ya, padahal tadinya bekas jawara begitu ya, bekas jawara. Dia itu nantang Nabi dulunya, begitu didatengin ya, dia pikir Nabi itu brongos, serem dan ya, begitu sampai bengong dia, natap mata Nabi, nggak ada mata benci, mata menghina, mata sombong. Justru keluar dari pancaran matanya itu mata kasih sayang, mata persahabatan, mata. Udah bengong dia ya. Malah masuk Islam. Habis masuk Islam langsung balik lagi ke kampungnya, bawa orang sekampung. Kelihatan dari Madinah ngebul jalanan. Akhirnya tentara itu udah pada lihat, wah nyerang ini, kata Nabi. Tenang, bukan, gua tahu orang ya, sesukunya dibawa masuk Islam. Akhirnya dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang lain sangat menghormati Abu Dzar Al-Ghifari itu. Ya, Abu Dzar Jundub ibn Junadah. Ya. Nah kemudian beliau ini dihormati oleh para sahabat sampai pernah Sidna Abu Darda itu berkata, satu ketika Sidna Abu Dzar itu mungkin habis ribut sama bininya Pak, keluar rumah manyun mukanya ya, makanya kelihatan. Saya kalau suami itu di jalan dekat meremut, wah ini diomelin bini, itu kelihatan, itu auranya itu ya, kelihatan bener. Lu udah diomelin bini ya? Iya kan, ya, gitu. Itu Sidna Abu Dzar begitu tuh, begitu keluar meremut. Lalu kata apa sahabat Abu Darda, ya Abu Dzar, orang kayak kamu ini jangan meremut, jangan kesel. Kenapa? Saya takut itu tanda bahwa Allah marah sama saya. Itu sesama sahabat Pak, segitu saling tawaduknya tuh. Kata Sidna Abu Darda, orang kayak kamu ini jangan kesel, nanti saya takut itu pertanda Allah tidak suka dengan saya. Ya, terkejut kan Sidna Abu Dzar itu. Sedangkan Sidna Abu Darda ini juga orang yang paling alim di dalam sahabat Nabi, paling ahli ibadah, zuhud, dan itu ngomongnya sama Sidna Abu Dzar gitu. Bahkan dalam perang Khaybar pernah terjadi, Sidna Abu Dzar itu kena perang Khaybar, itu kan jauh sekali. Jadi Nabi itu bawa tentara ke tempat perang itu kejauhan, banyak yang mati di jalanan. Nah, jalan-jalan kehabisan bekal. Kalau ada orang udah ngelempot jalannya itu udah lemah, mati. Kata Nabi, jangan ada yang melongok, jangan ada yang ngelihat, tinggal. Soalnya lah kalau berhenti ntar semuanya pada stres, mati semua. Gitu. Terakhir Sidna Abu Dzar jalannya pelan. Itu Rasulullah menitik air matanya terus sambil berjalan. Ya. Jatuhlah Sidna Abu Dzar dan sahabat pergi. Begitu sampai di tempat bikin kemah, Nabi masuk ke kemah gak keluar-keluar. Sedih karena Abu Dzar mati. Dan Nabi begitu malam, pagi-pagi kena dari sana sebelah timur, matahari
nyorot ke sono, ada bayangan dari sana, ada bayang-bayangan. Orang kaget, ada orang datang. Ya, orang semua berdiri di tempat yang tinggi. Itu Rasulullah mendengar. Rasulullah mendengar langsung lari, kun Abu Dzar, kata Rasul. Nah ini kata kun Abu Dzar ini jadi pembahasan ulama tuh macam-macam tafsirannya. Ya, kalau tafsiran ulama hadis, ulama lughat, meskipun itu amr, tapi maksudnya doa. Semoga itu adalah Abu Dzar. Tapi kalau orang sufi lain lagi. Ya, orang sufi itu udah doa Nabi itu, ya, mohon Abu Dzar nggak mati, gitu. Kun Abu Dzar. Ya, akhirnya banyak tuh kaitannya kepada kalimat kun fayakun, dan kun nanti di surga. Kita tuh di surga dikasih password sama Allah, itu passwordnya kun. Ya, kalau mau minta apa aja tinggal ngomong aja kun, gitu. Jadi gitu. Itu kalau di akhirat kun. Nah, orang yang dekat kepada Allah di dunianya kun juga. Ya. Nah ini pembahasan panjang di dalam tasawuf itu tentang kalimat kun. Bukan ucapan, tetapi hakikat kalimat kun. Ya. Akhirnya katanya kun itu ya, nun yang ada titiknya di atas, terus panjang ceritanya. Taib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Perintahnya pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Ini ada 3 kandungan hadis ini. Pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, apa maksudnya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada? Ittaqillah bil khalwah wal jalwah, bis sirri wal alan. Pertama, takwalah di saat sendiri atau di rame-rame orang. Bukan di saat rame-rame takwa, ngomongnya takwa, pakaiannya takwa, ketika dia sendiri mah ya haram-haram diterjang, ya, dosa-dosa dilakukan ketika nggak ada yang tahu. Ya, makanya dikatakan haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ya, ainama wujudak, dimanapun wujud kamu berada, baik di saat sendiri atau di saat ya, atau fil amkinah wal azminah, di tempat manapun dan di waktu apapun. Karena kalau kita melakukan kebaikan di tempat itu jadi saksi kebaikan. Maka ada ulama memberikan nasihat begini. Misalnya ini ada orang berbuat buruk, dosa mulu, tinggal di kampungnya. Terus dia mau taubat, cuman malu. Kan biasanya kalau orang kampung itu tadinya misalnya dia geng lah, preman tadinya, mau taubat di kampungnya kan malu. Misalnya nggak pernah pakai peci, nggak pernah masuk sarung, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, tiba-tiba ke masjid lah. Ya. Nah ini terkadang masyarakat yang tidak mendidik itu begitu. Lah orang taubat pakai, wih taubat nih ya, lagi kagak jadi ntar taubatnya.
Atau anak remaja baru tumbuh mulai rajin buat lu tau. Jadi yang bukan, nggak tahu bagaimana cara ya menjaga hak muslim di dalam sosial masyarakat. Yang baik dukung, jangan baru bentar lagi bubar lah jadi apa urusan. Jangan, justru kita berdoa gitu. Baru ketemben, baru ngaji itu bentar lagi. Nah itu otak-otak busuk seperti itu tidak membangun masyarakat. Nah, maka ada nasihat dari ulama, kalau kamu tobat, ya orang cenderungnya pindah ke tempat lain, karena ketika pindah di tempat baru, dia merasa bisa menjadi orang yang baru dan ada motivasi, kan nggak ngeliat, ya nggak ngeliat masa lalunya, gitu. Nah orang yang tahu masa lalunya kan orang lain belum move on, padahal orangnya udah move on. Itu dulu, yaitu orang yang tidak ada perubahan hidupnya seperti itu. Nah maka nasihatnya jangan pindah. Kalau mau pindah nanti kalau udah soleh di tempat yang dulu kamu maksiat baru pindah, agar amkinah tempat itu tidak, artinya masih sudah tidak lagi memberikan persaksian buruk. Sebetulnya saksi itu lebih kepada motivasi. Kalau di tempat asal dia maksiat saja sudah berani merubah, maka mampu menghadapi di tempat yang lain. Ya, itu juga sebuah persaksian dari Allah. Itu. Nah maka ittaqillaha haitsu ma kunta ini pertama di saat sendiri atau ramai orang, fil khalwah, fil jalwah atau fis sirri wal alam. Yang kedua fil amkinah wal azminah, kapanpun dimanapun. Nah haitsu ma kunta ini termasuk istihdarul qalbi bi anna Allah muttali'un alaihi. Jadi kapanpun menghadirkan hatinya bahwa Allah melihat, itu haitsu ma kunta tuh. Ini makna yang hakikinya. Makna yang ketiga ini, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ai istihdarul qalbi, ya, annallaha ta'ala muttali'un alaihi, bahwa Allah melihat dia. Ini pertama. Ini adalah hak Allah. Ini hak Allah. Ini ada 3 hak nih, ya, dalam hadis ini. Pertama hak Allah. Yang kedua wa atbi'is sayyi'ata al hasanata. Ini apa? Hakul mukallaf. Kewajiban seorang mukallaf. Karena orang mukallaf itu orang apa? Orang yang dosanya ditulis, pahalanya ditulis. Maka hati-hati. Seorang mukallaf dia punya kewajiban untuk melakukan atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Artinya apa? Ikuti keburukan, ya, atbi'is sayyi'ata, ikuti keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan ini akan menghapus keburukan. Paling kurang idza fa'alta sayyi'atan fastaghfirillah. Ketika kamu berbuat buruk, terus cepat iringi dengan berbuat baik. Istighfar. Ya. Karena sayyi'at di sini adalah dosa-dosa kecil. Jangan kita ngomong, ada orang kesakitan misalnya, ngedenger omongan kita, jangan, tibang segitu lu, jangan tibang segitu, cengeng buat lu, emang ngomong apa sih kok terus, emang dia nyake, itu tidak boleh. Hak mukallaf itu apabila itu salah, ikuti dengan istighfar.
Iya cuma segitu bang, ilok singgung bang. Kalau cuma segitu sampai 2 jam ngomelnya. Ya, itu termasuk hak kita, kewajiban kita. Dan kalau dari segi zohirnya, begini, kalau dari segi zohirnya, atbi'i as-sayyi'ata itu kan satu kebaikan, maaf, satu keburukan. Ikuti dengan satu kebaikan. Seolah-olah satu kebaikan menghapus satu keburukan, itu zahirul hadis. Tetapi makna yang sebenarnya tidak tetap mengikuti penjelasan hadis lain, bahwa satu kebaikan dapat menghapus 10 keburukan kecil tetap. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis lain mengatakan bahwa satu kebaikan itu dibalas 10 pahala, gitu. Jadi memahaminya bukan atas zahir lafal hadis itu. Bahkan al-hasanatul wahidah tamhu asyara sayyi'at. Satu kebaikan menghapus 10 keburukan. Maka Nabi pernah bersabda begini, tukabbiruna dabra kulli salatin asyrah. Setiap habis sembahyang baca takbir 10, wa tuhammiduna asyrah, wa tusabbihuna asyrah. Kata Nabi, fadzalika mi'atu wa khamsuna. Itu tuh 100 apa? Mi'atu wa khamsuna, 150. Kenapa? Dibalas 10. Ya. Nah ini tetap memahaminya. Tetapi ingat, itu jika hak Allah, tetap mengikuti undang-undang baik buruk hak Allah dan hak Adam. Kalau hak manusia nggak bisa, tetap kudu minta maaf. Ya, kalau duit orang ulangin, kalau kesalahan orang yang pernah kita omongin minta maaf dan sebagainya. Kalau nggak bisa. Kita punya salah sama orang, kita puasa banyak-banyak, nggak ngapus. Nah, kecuali dosa kecil, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, gitu. Ya, yang haknya hak kepada Allah. Dan yang terakhir, ini kalau yang terakhir ini hakul ibad, hak hamba Allah, hak semua manusia. Apa? Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Bagaimana khaliqi itu musyarakah, khaliqi interaksi. Khaliqin nas itu berakhlaklah kepada manusia, artinya berinteraksilah dengan orang, kepada orang dengan akhlak yang bagus. Perlakukan orang dengan akhlak yang bagus. Secara umum kedua, al-ihsanu ilan nas wa kaful adza anhum. Berbuat baik kepada orang dan jangan menyakiti. Gitu. Nah, kalau dia berbuat baik dan misalnya dia berbuat baik lalu itu mengesahkan dia untuk menyakiti orang, nggak boleh. Ya, meskipun yang orang lain yang menerima sikap buruk dia diem baik karena dia banyak menerima jasa, diem deh. Nah, itu tidak, makanya khaliqi itu ada interaksi. Bihulukin hasanin. Jadi al-ihsan ilan nas wa kaful adza anhum. Ya, memperlakukan orang dengan akhlak yang baik. Apa? Terus berbuat baik dan tidak menyakiti. Apakah bi amwalikum wa illa bi basatil wajh. Ya. Atau paling enggak dengan muka yang cerah, senyum. Ya. Rasulullah SAW ya, satu hari ibu diomelin bini juga, Rasulullah juga sama. Emang bini emang pak, kayaknya kalau lakinya Ijrail gitu tetap dimarahin deh mah.
Rasulullah ya, dimarahin juga. Jadi sampai tiduran Rasulullah itu ya di rumah Sayyidatuna Aisyah. Mungkin pulang gilir kali diperengutin jadi Nabi. Ya. Kelihatan dah kusut rambutnya, kan panjang rambut Nabi, kusut. Ngedengar ada tetamu, terus Nabi berdiri, nyisir rambut, ngambil air, dirapihin rambutnya. Nabi senyum-senyumin mulutnya, gitu. Sayyidatuna Aisyah melihat kata omongan kita mah, wailah ketemu orang mah dicerah-cerahin itu katanya gitu. Ya kuat begitu tuh. Ya, ada Nabi mengatakan ya, bahwa hendaklah bertemu dengan orang dengan wajah yang cerah. Nah, misalnya nih ada orang menamu nih Bu, ya ke rumah kita lagi berantem tuh sama laki, begitu tamu datang, jangan begitu Bu. Ya, itu nggak boleh itu khaliqin nas bi khuluqin, termasuk itu khaliq itu artinya interaksi kehidupan sosial. Ya pada pun terusin mah nggak apa-apa, tapi depan orang. Ya. Justru biasanya tetamu itu kadang-kadang penolong ya Pak. Lagi ribut ada tetamu, itulah suami itu selesai deh ini, gitu. Pas pulang tetap ibu-ibu menyambung lagi, baik kata kita udah selesai gitu. Itu tidak boleh itu Bu. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Perlakukan orang dengan akhlak. Coba sampai Nabi menggunakannya itu bukan amilin nas tapi khaliqin nas. Gitu. Ya, bermakna itu merupakan satu takkid yang kuat untuk memperlakukan orang dengan baik. Jadi dalam hadis ini ada 3 hak. Hakul ibad, pertama hakullah, ya, yaitu selalu apabila salah bertobat, apabila salah minta maaf ya kepada Allah. Ya. Orang ada masih banyak orang subuh udah langganan kelewat udah nggak ada rasa dosa, itu qaswah hatinya, udah langganan ya nggak ada rasa ya Allah, nggak ada, itu hakullah. Karena udah emang dari dulu begitu udah tabiat jadi slow ada. Ya, begitu bangun siang sempat merokok dulu lagi. Ya, ntar dikodok. Dia kira Allah tuh perlu dengan kodoknya. Kayak orang punya utang ditangguh, ntar gue bayar, ngapa sih lo sabar? Bukan. Ya. Orang ketika tidak dapat berbuat baik, ya apalagi sesuatu yang diwajibkan di waktunya. Ya, itu ada hak Allah yang bolong, kosong, yang udah kosong, nggak bisa ditambah lagi. Kita kira bahwa subuh jam 9 itu qadha, bukan. Ulama itu berikhtilaf, ada ulama fikih yang mengatakan ya jangan qadha, tobat aja. Karena waktu itu setiap saat baru. Seperti kantong-kantong kalau isinya enggak kita isi, ya udah menghadap kepada Allah kosong. Lah sedangkan kantong berikutnya, waktu berikutnya punya hak lain, hak Allah. Lah kenapa diisiin yang lain? Lah kemudian begitu sampai kata Allah, ini apa sih? Lah hak ininya mana? Sampai sedetil itu. Jadi jangan merasa kalau udah dikodok itu udah beres. Udah ya. Besok ntar begitu lagi nih kita. Ya, itu tidak boleh, mesti terasa sakit. Ya. Biasanya mas santri yang begitu, sampai jadi kiai begitu bablas terus tuh. Ya. Kalau dari santrinya begitu, kalau enggak taubat, ya enggak istiqomah, enggak betul-betul, ya kacau. Nah itu yang maka hadis ini mengandung 3 perkara. Pertama, melakukan taat, menjauhi
larangan Allah, imtisal wal istinab, itu takwa. Yang kedua, pernyataan bahwa ternyata al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Itu yang kedua. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Ini yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil. Makanya ada ungkapan in tajtanibu, ya, as-sayyi'at. In tajtanibu itu, kenapa di dalam Al-Quran itu menggunakan menjauhi, bukan ibta'ada, tapi ijtanaba. Kenapa? Karena ijtanaba itu dari kata jamb, sisi. Sisi kan ada dua, baik buruk. Jadi kalau disuruh ijtanibus sayyi'at, itu bukan menjauhi keburukan, bukan, mengamalkan kebaikan maksudnya. Kalau ibta'idu kan udah jauh, terus dia ngapain? Dia ngejauhin doang. Maka Allah nggak pakai ibta'idu, tetapi ijtanibu dari jam. Artinya sebelah sini buruk, sebelah sini baik. Kalau disuruh jauhkan sisi buruk, berarti kita berada di sisi baik. Nah, ini juga senyawa dengan hadis ini, al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Dan di hadis banyak perbuatan ini, kafarah ini, kafarah ini, kafarah ini, kafarah itu penjelasan daripada hadis-hadis ya, yang umum seperti ini. Yang ketiga adalah mu'asyaratin nas bil akhlaqil hasanah, menggauli manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian istinbat daripada hadis ini, pertama berarti takwa kepada Allah itu wajib. Yang kedua, mulazamatu taqwa fi kulli hal. Takwa itu di dalam keadaan apa saja. Ya. Dan ketiga, takwa itu punya kesan, punya pengaruh yang kuat kepada islah an-nufus, pada perbaikan jiwa. Takwa itu punya, ya, karena ittaqillah haitsu ma kunta, berarti kita disuruh bertakwa dimanapun berada. Berarti takwa itu memberikan kesan kepada jiwa manusia begitu kuat sehingga dimanapun dia menjadi orang baik. Ya, itu perintah itu begini. Dalam bahasa itu, dalam balaghah itu, kalau ada perintah amr, itu kan jumlah insya'iyah namanya. Itu juga berarti jumlah khabariyah. Itu juga perintah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Perintah, bertakwa di mana kamu berada. Artinya memberitahu bahwa takwa itu memperbaiki kamu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Nah, ulama itu mengistinbat ayat hadis, ya, sebelum mereka mendapat ilham untuk memahami ini, ada penjelasan dari lughah, ada penjelasan dari kaidah lughawiyah, kaidahnya. Ya. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah bahasa yang jami', ya, yang ringkas dan padat. Dan istinbat dari ini juga al-isra', apa? Bifi'li ta'at, cepat melakukan taat itu dan menjauhkan keburukan. Artinya cepat setelah berbuat buruk. Al-isra' bifi'li ta'at ba'da sayyi'ah, segera melakukan kebaikan apabila habis berbuat buruk. Jangan ditunda-tunda. Habis ngomel tuh Bang, Bu, samperin lagi. Maafin ya Bang, saya mah cuma ngomong doang Bang, dengerin ge. Ya enggak, marah saya mah. Ya paling enggak ngomong ge Bu, tetap kasih kopi. Ya. Untuk menunjukkan bahwa perbuatan buruk itu udah cepat diganti dengan perbuatan itu, dikasih kopi, ngopi Bang, kan rokok Bang, gitu. Saya beli kan. Ya. Itu juga istinbat dari hadis ini. Ya, karena atbi
Atbi itu mengiringi. Ittiba itu ngintil lurus. Bukan enggak ada jafwah, enggak ada apa jafwah itu, enggak ada celah, langsung. Itu atbi. Ya. Bahkan atbi itu sama. Beda dikit itu sama. Dan hadis ini juga menyuruh agar kita an tahalli bil akhlaqil hasanah, yaitu menghiasi diri dengan makna khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan yang terakhir ya, karena kata khaliq ini fi'il musyarakah, maka ada muamalah thayyibah, interaksi yang baik itu akan menghapus kesan interaksi yang buruk. Itu kata khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita habis memperlakukan orang buruk, cepat kita ganti dengan perlakuan kita yang baik. Itu akan cepat hilang kesan perlakuan yang buruk. Kayak tadi tuh, begitu habis ngomel-ngomel, kasih kopi, itu hilang tuh ngomelnya tuh. Kasih rokok bang, ngopi dulu rokok bang, ntar udah habis kita terusin ya, gitu. Itu artinya terkandung dalam hadis yang ringkas dan singkat itu, ya, pengertian muamalah ya, dalam agama ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah.